Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 3059 Ikutlah denganku. Ryan menjauh dari tanah, meraih Yuan dan melingkarkan lengannya di bahu Yuan sambil menunjuknya. Tapi kenapa kau tidak mempertimbangkan pria ini sebentar? Dia yang paling mengenalmu, bukan? Kurasa kau tidak akan menemukan pasangan yang lebih baik di luar sana yang bisa melakukan semua yang kau inginkan. Lebih baik lagi, dia akan selalu mengutamakan kebutuhanmu di atas kebutuhannya sendiri. Begitulah dia menyukaimu. Kamu ini apa? Semacam germo laki-laki untuk binatang iblis. Roan yang memutuskan untuk menengok Ryan sebentar, dapat melihat semuanya. Hahaha, Ryan tertawa menanggapi. Lagi pula, aku tidak punya banyak pilihan. Lagi pula, deskripsi misinya adalah membuat Yuan menaklukkan tanah. Tidak pernah disebutkan bahwa mereka harus bersama. Selama dia mengakui bahwa dia menyukainya, meskipun dia tidak mengatakannya, itu sama saja. Roan merenung sejenak dan mengangguk. Misi sistem selalu menepati janjinya. Karena tidak pernah disebutkan mereka harus bersama, maka Ryan mungkin benar. Baiklah. Tanah jelas tidak mendengar semua itu dan hanya menghindari menatap Yuan. Konyol, aku belum siap meninggalkan kehidupan lajangku yang menyenangkan. Ryan mengangkat bahu tetapi tidak bersikeras. Yuan menatap Ryan. Aku masih tidak tahu apa yang akan kau dapatkan dengan membantuku. Itu tidak masuk akal. Minat tanah pun muncul. Benar, kenapa kamu melakukan semua ini? Ryan tidak bisa mengatakan bahwa itu karena misi sistem. Tidak perlu khawatir. Aku akan mendapatkan banyak keuntungan dengan membantunya, atau, lebih spesifiknya, aku akan kehilangan banyak hal jika aku tidak membantunya. Bagaimanapun, yang perlu kau ketahui adalah bahwa apapun yang aku dapatkan atau kehilangan dari ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Istana Setan Laut Saramina atau anggotanya. Kau bisa berpura-pura bahwa aku tidak ada di sini. Jawaban seperti itu membuat Tana dan Yuan semakin skeptis, tetapi mereka membiarkannya untuk sementara. Sebaliknya, ada hal lain yang membuat Tana semakin penasaran. Baiklah, lupakan untung atau rugimu. Dari mana kamu mendapatkan semua kekuatan itu? Kamu hanya di level 6, tetapi, kamu mampu menahan kekuatan fisik dan spiritualku. Ryan menggelengkan kepalanya. Banyak hal terjadi dalam hidupku yang tidak akan kau percayai bahkan jika aku menceritakannya padamu. Namun, kau tidak perlu takut terlihat lemah. Kemungkinan besar, kau adalah salah satu jenius teratas di planet ini. Garis keturunan Charybdis milikmu benar-benar menambah cukup banyak kekuatan pada tubuhmu. Jika aku orang lain, aku akan dengan mudah dihancurkan olehmu. Seperti yang diharapkan dari garis keturunan surgawi, dan tampaknya itu adalah yang cukup langka. Kamu bicara seakan-akan kamu pernah melihat orang lain sebelumnya, Tana menyela. Ryan menunjukkan sedikit keterkejutan dan tak dapat menahan tawa. Hahaha, gadis, kau tampaknya selalu bertindak seperti orang kasar, tetapi sebenarnya kau cukup pintar. Memang, aku telah melihat banyak garis keturunan surgawi sebelumnya, termasuk garis keturunan kerajaan. Itulah sebabnya aku dapat menilai yang kau miliki cukup tinggi. Tana dan Yuan jelas tertarik dengan kata-kata Ryan. Serius, ada binatang iblis lain di planet ini yang memiliki garis keturunan surgawi, tetapi mereka mirip dengan Tana, hanya memiliki sedikit saja. Mereka belum pernah melihat satupun binatang iblis surgawi dalam hidup mereka. Baiklah, aku tidak perlu menyembunyikan bagian ini. Apa kau ingin mendengar lebih banyak? Ryan duduk dan menunjuk kursi di depannya. Yuan dan Tana saling berpandangan sebelum mengangguk. Terlepas dari apa tujuan Ryan, tidak ada salahnya mendengar lebih banyak tentang Divine Demon Beast. Ryan kemudian menghabiskan sisa harinya dengan berbicara tentang binatang iblis yang pernah ditemuinya di masa lalu. Lagi pula, tidak ada hal yang lebih baik untuk dilakukan karena ia harus menunggu Drevin memanggil semua orang lagi. Sementara itu, Rowan baru saja tiba di Sekte Pembelah Dunia. Anehnya, Sekte Pembelah Dunia tidak seperti kekuatan lainnya. Sekte ini tidak memiliki banyak bangunan dan istana yang membentang hingga puluhan hingga ratusan kilometer. Seluruh sekte, bahkan termasuk bagian luarnya, tidak memiliki lebih dari 10 kilometer. Rowan mendarat di depan sekte, menuju gerbang simbolis di sana. Bahkan tidak ada formasi yang melindungi tempat itu, jadi pada dasarnya, siapapun bisa masuk dari sisi manapun. Meskipun demikian, tidak ada yang berani mencoba hal seperti itu.
Roan juga tidak datang untuk berkelahi, jadi dia mengikuti prosedur. Di bagian depan, seorang murid duduk dalam posisi lotus dengan pedang di tengah. Menyadari kehadiran Roan, dia membuka matanya, tampak tajam. Ada beberapa orang lain di sekitar yang bertindak sebagai penjaga gerbang karena sekte tersebut masih menerima cukup banyak pengunjung. Roan hanyalah salah satu dari mereka. Apa yang kumak? Namun, kata-katanya tiba-tiba terhenti. Aura pedang yang keluar dari tubuh Roan membuatnya terkesiap sejenak. Rasanya seolah-olah tubuhnya akan terpotong menjadi dua pada detik berikutnya. Apakah kau datang ke sini untuk bertarung dengan sekte pemecah dunia? Ia segera pulih. Tindakan seperti itu tidak lebih dari sekadar pelanggaran bagi para pembudidaya pedang lainnya, dan ini adalah sekte pedang utama di negara ini. Aura pedang Roan menghilang, dia menggelengkan kepalanya. Tidak, aku di sini karena Master Sekte Pembelah Dunia, Dili, meminta kehadiran saudaraku. Dia tidak bisa datang, jadi aku datang menggantikannya. Bawa aku kepadanya. Murid itu terkejut. Menurutmu, apakah sembarang orang yang muncul di gerbang dapat meminta bertemu dengan Master Sekte? Jika aku percaya cerita semua orang bahwa Master Sekte memanggil mereka, gerbang ini akan dipenuhi orang-orang bodoh. Tiba-tiba, sebuah pesan rasa spiritual sampai kepada murid itu. Biarkan dia lewat. Penatua Tassio. Murid itu segera mengenali pesan itu. Sesaat kemudian, seorang pria parubaya terbang turun, mendarat di depan Roan. Mengapa kamu datang menggantikan saudaramu? Semuanya terjadi begitu saja, jawab Roan dengan nada dinginnya yang biasa. Si tetua menyipitkan matanya, tetapi akhirnya mengangguk. Rean terlalu penting bagi Dili, jadi setidaknya dia harus membiarkan saudaranya bertemu Dili. Ikutlah denganku. Bab 3060 Ujian Dili. Roan melewati berbagai bangunan, yang tampak cukup tua dan kumuh. Ada perangkat teknologi di mana-mana, tetapi semuanya tampak tidak pada tempatnya. Cukup jelas bahwa sekte tersebut tidak terlalu peduli dengan formasi sirkuit dan semua yang menyertainya. Mereka hanya menggunakan apa yang diperlukan, tetapi hanya itu saja. Tidak sulit untuk menebak mengapa sekte pembelah dunia jauh lebih kecil daripada kekuatan lainnya. Persyaratan untuk bergabung sangat tinggi. Seseorang bahkan tidak akan dapat bergabung jika mereka belum mempelajari setidaknya tingkat pertama SWOT Intent. Itu memangkas jumlah lebih dari 99% sejak awal. Yang tersisa adalah sekelompok individu yang sangat berbakat yang mendedikasikan seluruh hidup mereka untuk pedang. Sekte itu kecil tetapi masih dianggap sebagai kekuatan terkuat kedua di negara itu, hanya di belakang keluarga kerajaan Rusbaf. Itu saja sudah cukup menjelaskan. Roan dibawa ke istana utama, yang menarik perhatian beberapa tetua dan murid di sana. Mereka yang berada di alam jiwa baru lahir biasanya tidak dapat memasuki tempat ini kecuali diperintahkan. Yang terpenting, Penatua Tassio, salah satu tetua utama, membimbingnya. Akhirnya, mereka tiba di sebuah ruangan kecil yang jauh di dalam istana. Master Sekte, aku sudah membawanya, Tassio mengumumkan. Pintu ruangan kecil itu terbuka, memungkinkan Roan dan Tassio masuk. Namun, di dalam, semuanya benar-benar berbeda. Formasi spasial menciptakan area yang sangat luas dengan jarak beberapa kilometer, dilindungi oleh berbagai formasi yang kuat juga. Sekte itu mungkin tidak terlalu peduli dengan penampilannya, tetapi mereka jelas peduli dengan tingkat peralatan yang digunakan untuk memberikan pelatihan terbaik bagi semua orang. Dili ada di sana, mengacungkan pedangnya ke arah Waterto, penggarap pedang alam transisi lainnya yang ditemui Roan di alam cahaya matahari. Dili tampak baik-baik saja saat itu, tidak ada setetes keringat pun di wajahnya. Akan tetapi, Waterto berdarah di sekujur tubuhnya, napasnya tidak teratur, dan pedangnya memiliki beberapa penyok. Melihat Roan datang, Dili tersenyum pada Waterto dan menyarungkan pedangnya. Kita akhiri saja di sini. Teman kecil kita di sana baru saja datang, meskipun dia bukan yang kuharapkan. Kenapa kau tidak tinggal saja? Waterto mendesah dan menyarungkan pedangnya juga. Baiklah, aku masih belum mengerti di mana langkah selanjutnya dari SWOT Intent, jadi mungkin percakapan ini bisa memberiku petunjuk. Dili mengangguk dan mendekati Roan, senyumnya kini sirna. Baiklah, kudengar dari saudaramu di alam cahaya matahari bahwa kaulah yang mengajarinya ilmu pedang. Benarkah itu? Langsung ke topik utama. Roan menyukainya. Itu memang benar. Meskipun si idiot itu bisa dikatakan memiliki tingkat kemahiran yang sama dengan senjata itu sekarang.
Dia mungkin tidak menyukai Ryan, tetapi dia tidak akan berbohong tentang kemampuannya. Dili mengangkat tangannya, dan aura pedangnya berkumpul di sekitarnya bersama dengan energi spiritualnya. Kalau begitu, mari kita uji. Aku akan menekan kultivasiku ke tingkat yang sama denganmu. Roan tampaknya tidak keberatan. Baiklah. Namun, dia tidak mengeluarkan pedang. Sebaliknya, dia juga mengangkat tangannya dan mengisinya dengan aura pedang dan energi spiritualnya. Waterto dan Tassio terkejut. Bukankah Roan terlalu meremehkan ketua sekte? Namun, melihat Dili tidak mengatakan apa-apa, mereka juga tetap diam. Dili kemudian melesat, menghampiri Roan dalam sekejap dan menebasnya. Pada saat yang sama, niat membunuhnya berkobar. Ia benar-benar berusaha membunuh Roan saat itu juga. Namun, Roan tidak terpengaruh oleh hal itu. Karena Dili ingin menggunakan tingkat kultivasi yang sama dengannya, setidaknya dia harus menunjukkan betapa buruknya ide itu. Gaya cahaya, peningkatan. Gaya kematian, langkah bayangan. Asteris mengerikan. Asteris. Roan dengan mudah menghindari serangan Dili, lalu menyerang balik. Tentu saja, dia juga ingin membunuh. Gaya kematian, 3 cakar naga. 3 tangan yang dipenuhi dengan aura pedang mengelilingi Dili dari semua sisi, menyebabkan matanya terbuka lebar. Dalam satu gerakan itu, dia mengerti bahwa Roan tidak bisa diremehkan. Aura pedang menghilang dari tangannya. Tidak, sebaliknya, aura itu masuk kembali ke tangannya, seperti yang terjadi ketika dia menunjukkan kemampuannya kepada Ryan di ibu kota. Memutus ruang angkasa. Tangannya tampak berlipat ganda bahkan lebih banyak daripada 3 cakar naga milik Roan, menghantam setiap serangan dan melindungi dirinya sendiri. Namun, saat dia beralih untuk bertahan dari serangan itu, Roan lain muncul entah dari mana. Death Style, Stellar Piercer. Menarik. Mata Dili berbinar karena kegembiraan. Tangannya yang lain juga dipenuhi dengan aura pedang dan energi spiritual, menggunakannya untuk menebas. Awalnya, ia bermaksud hanya menggunakan satu tangan, tetapi itu jelas mustahil melawan seseorang seperti Roan. Asteris dentang, 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 dentang. Kedengarannya seperti logam yang saling beradu akibat pertukaran itu, yang tampak konyol mengingat tidak ada pihak yang menggunakan senjata apapun. Roan tidak berhenti dan melanjutkan serangannya yang tak kenal ampun. Kau bukan satu-satunya yang bisa menggunakan kedua tangan seperti pedang, suaranya yang dingin bergema. Dia jelas kalah dalam kontes SWOT Inten, tetapi selama Dili mempertahankan kultivasinya pada levelnya, dia pasti menang dalam hal lainnya. Asteris dentang, 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 dentang. Akhirnya sebuah celah muncul, dan Roan mengincar jantung Dili. Asteris ledakan. Asteris. Seketika, kultivasi Dili terbebas, dan alam transisi puncaknya kembali. Ledakan energi spiritual memaksa Roan menjauh, juga menghancurkan klon yang baru saja diciptakannya. Pertarungan berakhir. Dili melihat dadanya, dan ada luka kecil yang terlihat. Jantungnya pasti akan benar-benar terpukul jika dia tidak melepaskan kultivasinya pada saat-saat terakhir itu. Jadi aku tidak sebanding denganmu dalam ranah kultivasi yang sama, bahkan dengan niat pedangku yang lebih maju. Waterto dan Tassio ternganga lebar. Mereka tidak pernah membayangkan Dili bisa kalah seperti itu. Roan menurunkan tangannya dan mengangguk. Memang, namun, kau tidak terlalu jauh. Keunggulan SWOT Inten itu sungguh luar biasa. Kau memaksaku untuk menggunakan sekitar 80% dari kekuatanku sepenuhnya. Sepertinya aku melakukan hal yang benar dengan datang ke sini untuk mempelajarinya lebih lanjut darimu. 80%, Dili menarik napas dalam-dalam. Seperti apa 100%-mu? Roan mengangkat tangannya lagi. Kali ini, rambutnya berubah menjadi campuran warna hitam dan putih. Tepat setelah Asteris Bus, Dark Red Lightning muncul, memberikan firasat buruk kepada semua orang di sekitarnya. Roan, untuk pertama kalinya menunjukkan apa yang dipelajarinya dari Red Lightning milik Foliana, menciptakan versi pribadinya. Bab 3061 Mari kita mulai. Ryan memperhatikan hal itu melalui koneksi mereka yang sama. Kau berhasil menambahkan elemen gelap ke Red Lightning. Roan jelas melakukannya. Ya, teorinya tidak terlalu sulit. Setelah kita bekerja sama agar kamu bisa menggunakan Red Lightning, aku hanya perlu menggunakan elemen cahaya milikmu untuk bertindak sebagai jembatan antara elemen gelap milikku dan elemen Red Lightning. Ryan memeriksa ingatan Roan dan merasa terkesan. Sekarang aku bisa melihat hubungannya.
Bayangkan kita bisa menggunakan 4 elemen untuk menciptakan satu kekuatan baru. Petir merah ini tidak seperti milik Foliana. Petir ini hanya ada untuk kekuatan penghancur. Sudah kubilang, Rowan menambahkan. Kemampuan pembersihan Red Lightning hanya efektif di tubuh Foliana karena dia memiliki garis keturunan Red Lightning Hawk. Kami menginginkan benda ini hanya untuk kekuatan dan ketangguhan. Sekarang, kami memilikinya. Dilly tentu saja tidak mendengar pembicaraan jiwa si kembar. Dia hanya mengagumi Dark Red Lightning. Bahkan dia sendiri kesulitan mengidentifikasi apa yang ada di dalamnya. Namun, dia tidak bisa disalahkan. Dark Red Lightning memiliki elemen cahaya, kegelapan, api, dan petir. Namun, itu adalah proses penggabungan. Lebih seperti Red Lightning yang diciptakan oleh Rowan adalah satu elemen tersendiri, seperti Red Lightning asli milik Foliana. Dilly tak kuasa menahan desahan. Rowan, di mana kau belajar melakukan ini? Rowan tidak keberatan menjelaskan sedikit. Pada dasarnya, kamu harus memiliki kendali yang baik terhadap energi Yin dan Yang. Kemudian, kamu mencampur elemen-elemennya. Misalnya, kamu tahu bahwa ada kultivator yang dapat menggunakan elemen kayu, kan? Elemen kayu pada dasarnya adalah campuran dari elemen air dan elemen tanah. Aku melakukan hal yang persis sama di sini, tetapi menambahkan lebih banyak elemen ke dalam campuran tersebut. Tentu saja, Dark Red Lightning milik Rowan bukanlah campuran, seperti yang disebutkan sebelumnya. Namun, dia tidak akan memberitahu Dilly tentang hal itu. Dilly menarik napas dalam-dalam, sekarang percaya bahwa Rowan tidak benar-benar menunjukkan seluruh kekuatannya selama pertarungan mereka sebelumnya. Ternyata SWOT intennya yang jauh lebih maju tidak akan cukup untuk menjembatani kesenjangan antara dirinya dan Rowan pada tingkat kultivasi yang sama. Kakakmu sudah luar biasa, tetapi kau bahkan lebih dari itu. Sejujurnya, aku ingin kalian berdua menjadi muridku, bukan hanya dia. Bagaimana, tidakkah kau menerimaku sebagai gurumu juga? Ya, Rowan mengangguk. Tapi syaratku sama dengan syarat Ryan. Kami tahu kau mungkin ingin kami menggantikanmu di sekte pemecah dunia di masa depan, tapi tak satu pun dari kami yang tertarik. Watertow, yang telah mengamati selama ini, tidak dapat menahan diri untuk tidak campur tangan. Dilly, meskipun kamu terkesan, kamu tidak dapat melupakan masalah lainnya. Benar, Dilly mengingatnya. Rowan, sepertinya kau dan Ryan adalah bagian dari klan Gondel. Rowan sudah menduga jawaban itu. Apakah itu masalah? Ryan sudah mengatakan sejak awal bahwa dia akan menjadi muridmu, bukan anggota sekte pemecah dunia. Tasio langsung marah. Tidak masuk akal. Lalu apa? Kau akan membawa rahasia kami dan membaginya dengan klan Gondel sesukamu. Rowan meliriknya. Aku tahu betul cara kerja kata-kata para kultivator, jelas jauh lebih baik daripada kalian semua di sini. Klan Gondel kebetulan adalah kekuatan terdekat yang dapat diandalkan oleh saudaraku dan aku setelah kami tiba. Sudah sampai. Dilly jelas menyadari hal itu. Rowan juga tidak bermaksud untuk menutupinya. Kekuatannya baru saja menunjukkan dengan sangat jelas bahwa dia bukan anak kecil seperti yang ditunjukkan oleh penampilannya. Ryan dan aku bukan dari planet ini. Jika kau menyelidiki lebih dalam dan pergi ke desa tempat kami pertama kali tiba, kau akhirnya akan menemukan kebenaran ini. Meskipun begitu, apakah kau masih ingin menjadikan kami sebagai murid? Kita bisa mengakhiri ini sekarang dan berpura-pura kita tidak pernah bertemu. Tasio mendengus. Dan menurutmu kami akan membiarkanmu pergi setelah semua yang kau tunjukkan pada kami. Rowan sama sekali tidak khawatir. Jika aku ingin pergi, aku akan pergi, dan tidak ada seorang pun dari kalian yang dapat melakukan apapun. Kau, Tasio sudah hampir meledak. Cukup, Dilly menghentikan mereka. Aku adalah Master Sekte, jadi aku yang membuat keputusan. Aku sudah tahu kalian berdua tidak sederhana sejak alam cahaya matahari ketika Ryan menyelamatkan hidupku. Kebetulan saja kalian jauh lebih dari yang kuharapkan. Meskipun demikian, aku akan menjadikan kalian berdua sebagai murid dan mengajarkan kalian semua yang ku ketahui tentang niat pedang dan bagaimana aku bisa sampai sejauh ini. Master Sekte, Watertow dan Tasio mencoba menghentikannya. Kalian berdua benar-benar tidak mengerti, iya. Dilly menggelengkan kepalanya, tidak membiarkan keduanya mengeluh. Apakah kalian akan mengatakan bahwa kalian bisa pergi dengan cara yang begitu berani jika kalian tidak punya jalan keluar? Dilly kemudian menatap Rowan. Katakan saja padaku, kau sama sekali bukan anak kecil, kan?
Melihat bagaimana kau bertindak selama ini, pengalamanmu, kekuatanmu, dan teknikmu, kau tidak sesederhana seseorang yang datang dari planet lain. Kau telah melalui banyak hal. Rowan mengangguk. Senang bisa berbicara dengan orang pintar. Aku akan belajar apapun tentang SWOT Intent darimu. Namun, kau tidak akan melakukannya secara cuma-cuma. Aku juga akan mengajarimu apa yang ku ketahui tentang gaya pedang, semuanya. Kau hanya mengalahkanku dalam SWOT Intent, tidak ada yang lain. Dari tempat asalku, SWOT Intent sangat langka. Kau tidak akan menemukan lebih dari 1 atau 2 SWOT Cultivator yang mampu menggunakannya dalam puluhan miliar SWOT Cultivator, apalagi Stage 4. Namun, di tempat ini, hampir semua SWOT Intent cukup umum. Kita harus banyak belajar dari satu sama lain. Puluhan miliar, Dili tidak dapat membayangkan dunia seperti itu. Di planet ini, hampir semua penggarap pedang dengan latar belakang yang cukup baik dapat menggunakan setidaknya tahap pertama niat pedang, benih niat pedang. Sekarang aku mengerti. Karena niat pedang atau niat senjata lainnya hampir tidak ada di tempat asalmu, para ahli ini harus lebih fokus pada kemampuan senjata mereka. Rowan tersenyum tipis. Benar-benar pantas menjadi Master Sekte. Jadi, haruskah kita mulai? Untuk menunjukkan kepadamu bahwa aku tidak hanya mencoba mengambil keuntungan di sini, aku akan mulai mengajarimu beberapa kelemahanmu. Bagaimana kedengarannya? Hahaha. Dili tertawa menanggapi. Waterto, Tassio, perhatikan baik-baik. Tidak setiap hari kalian bisa melihat seseorang menunjukkan kelemahan dalam gaya pedangku. Rowan, dari satu Master Sekte ke Master Sekte lainnya, aku menerima tawaranmu. Rowan mengangguk. Trik yang bagus untuk mencoba mengambil informasi dariku. Tapi ya, aku juga pernah menjadi Master Sekte. Baiklah, mari kita mulai. Bab 3062 Giok Laut Surgawi. Ryan melihat semua itu dan mendesah tak berdaya. Apa kau yakin itu ide yang bagus untuk memberitahu mereka sebanyak itu? Rowan, yang sudah mulai menjelek-jelekkan Ahem, ajari Dili, tidak tampak khawatir. Tidak masalah. Pertama, aku bisa pergi kapanpun aku mau. Kedua, mereka adalah penggila pedang. Jika kesepakatan ini membuat mereka belajar lebih banyak tentang pedang, mereka bahkan akan mempertaruhkan nyawa mereka. Terakhir, kurasa mereka tidak akan mencoba hal yang aneh, mengingat bagaimana penggarap pedang biasanya berperilaku. Ryan mengangguk. Karena menurutmu begitu, aku tidak akan mengatakan apapun lagi. Waktu berlalu dengan cepat, dan binatang iblis laut terus menunggu pesan Drevin tiba. Selama waktu ini, Ryan memanfaatkannya untuk melatih Yuan secara pribadi. Tidak banyak waktu, dan dia juga bukan binatang iblis. Meskipun demikian, setidaknya dia bisa membantunya meningkatkan keterampilannya sedikit. Akhirnya, pesannya sampai. Semua peserta harus datang ke aula pertemuan sesegera mungkin, itulah satu-satunya isi pesan Tana dan Yuan. Ryan bahkan tidak mendapat satu pun pesan karena tidak ada yang mengharapkannya untuk berpartisipasi sejak awal. Tentu saja, dia tetap ikut serta karena pengaruh tanah. Di aula pertemuan, Drevin tidak lagi dalam wujud hiu golal. Sebaliknya, ia menggunakan wujud manusia untuk mendekati binatang iblis lainnya, dan Yuan. Sudah kuputuskan. Cara terbaik untuk menguji kemampuan dan garis keturunanmu adalah dengan giok laut surgawi. Aku ingin kau pergi mengambil satu untukku dan kembali. Seketika, ekspresi semua binatang iblis laut berubah, termasuk Tana dan Yuan. Seolah-olah mereka telah mendengar sesuatu yang menggelikan. Ayah, anehnya, bahkan Tana merasa itu terlalu berlebihan. Giok laut surgawi tidak mungkin diperoleh saat ini. Kita masih perlu menunggu setidaknya 6 tahun lagi sebelum formasi alam terowongan laut surgawi benar-benar terbuka. Binatang iblis lainnya mengangguk. Kepala istana, putri Anda benar. Jika kita mencoba mendekatinya sekarang, kita tidak akan pernah kembali hidup-hidup. Arus spiritual dan elemen-elemen kacau kemungkinan besar akan membunuh kita. Jika tidak, retakan spasial tak kasat mata yang tak terhitung jumlahnya pasti akan menelan kita di suatu titik. Pergi ke tempat itu sekarang sama saja dengan bunuh diri. Keluhan itu dan keluhan lainnya muncul di sana. Namun, Drevin tampaknya tidak mau mendengar. Cukup, siapa bilang mendapatkan tangan putriku akan mudah. Yang kau inginkan hanyalah memiliki garis keturunan Charybdis dalam rasmu sendiri. Garis keturunan ini saja dapat menjadikan rasmu sebagai ras berikutnya yang duduk di tahta istana setan laut Saramina.
Hiu Golalku adalah ras terakhir yang mendapatkannya, dan lihatlah aku sekarang. Pukul 15.57. Semua orang terdiam. Mereka semua tahu betapa pentingnya garis keturunan itu. Drevin melanjutkan, aku tidak berharap 10% dari kalian akan kembali hidup-hidup. Namun, ini benar-benar kontes yang adil. Garis keturunan kalian tidak berguna di sini, begitu pula tingkat kultivasi kalian. Bukankah itu yang kalian semua inginkan? Sebuah kontes di mana waktu kalian hidup untuk berkultivasi tidak menjadi masalah. Sebuah kontes di mana mereka yang berada di tahap 7 tidak akan dirugikan melawan mereka yang berada di tahap 8. Atau sebuah kontes di mana garis keturunan tidak akan lebih kuat atau lebih berguna dalam kondisi tertentu daripada yang lain. Baiklah, kalian berhasil. Ryan memanfaatkan kesempatan itu untuk bertanya kepada Tana dan Yuan melalui indera spiritual. Apa itu terowongan laut surgawi dan giok? Yuan segera menjelaskan. Itu adalah permata yang sangat langka yang energinya dapat diserap oleh inti binatang iblis, biasanya binatang iblis laut. Mereka dikenal dapat memperkuat garis keturunan seseorang jika digunakan selama kultivasi selama bertahun-tahun. Bisa dibilang alasan garis keturunan Charybdis belum sepenuhnya mencair sampai sekarang adalah karena setiap orang yang memilikinya menggunakan giok itu dalam kultivasi sejak usia muda. Tana sendiri memilikinya. Tana mengangguk. Dia benar. Itu adalah harta karun ras kita, sangat sulit diperoleh. Itu juga tidak bertahan selamanya. Setiap giok dapat digunakan selama 100 tahun sebelum rusak. Satu-satunya tempat di mana Anda bisa mendapatkan lebih banyak adalah terowongan laut surgawi. Namun, seperti yang dapat Anda bayangkan, tempat itu hanyalah neraka. Begitu ya? Ryan tersenyum tipis. Drevin menyilangkan lengannya, dan para tetua di belakang mengangguk, tampak puas dengan keputusan Drevin. Para tetua Istana Setan Laut Saramina jelas mewakili berbagai ras yang ada di sana. Tak seorang pun dari mereka dapat memikirkan tantangan yang lebih tepat. Drevin melanjutkan, ya, risiko kematianmu tinggi, tetapi aku tidak menyuruhmu pergi sekarang. Seperti yang putriku katakan, terowongan laut surgawi akan menjadi jauh lebih aman 6 tahun dari sekarang. Jika kau mau, baiklah, kau bisa menunggu saja. Kontes ini tidak memiliki batas waktu. Tetapi bagaimana jika seseorang ikut sekarang dan berhasil menemukan jade? Kalau begitu, kalian semua akan kalah bahkan sebelum memulai. Yah, itu hal yang baik karena garis keturunan tidak akan diwariskan kepada sekelompok ikan tanpa tulang belakang. Drevin kemudian mengeluarkan beberapa bola, yang bersinar dengan cahaya biru tua. Jangan mencoba bermain trik dalam ujian ini. Aku telah melihat dan mengetahui setiap bagian dari Heavenly Marine Jade yang keluar dari Heavenly Marine Tunnel. Jika kau mencoba membawakan salah satu giok yang telah diekstraksi di masa lalu, kau tidak hanya akan didiskualifikasi, aku akan mengakhiri hidupmu saat itu juga. Aku tidak pernah memiliki kesabaran terhadap mereka yang mencoba membodohiku. Akhirnya, ia melemparkan bola-bola itu kepada para peserta. Jika kalian berada dalam jarak 10 meter dari batu giok laut surgawi, bola ini akan bereaksi. Bola itu tidak seberapa, tetapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Yuan juga menangkap satu, merasa bimbang. Ia tidak bisa melihat dirinya keluar hidup-hidup dari tempat itu. Namun, Yuan menyadari tatapan mata Tana padanya. Gadis brutal itu menjunjung tinggi kekuatan dan keberanian di atas segalanya, jadi ia tidak bisa menyerah sekarang. Kemudian, entah dari mana, ia merasakan sebuah tangan mencengkeram bahunya dan menariknya menjauh. Drevin berbalik. Aku sudah membicarakannya dengan ras-ras Istana Iblis Laut, dan mereka setuju dengan metode ini, jadi terserah kalian, anak-anak muda. Kalian bisa membawa beberapa bawahan jika kalian mau. Yang kuinginkan hanyalah sepotong giok, itu saja. Drevin mencapai tempat duduknya dan kembali ke bentuk hiu golal. Nah, kenapa kau masih menatapku? Yuan sudah pergi. Apa kau benar-benar rela membiarkan sampah itu maju? Apa? Semua binatang iblis laut melihat sekeliling dan menyadari bahwa hanya ada Tana di sana. Yuan dan Garfield sudah pergi. Sial. Jadi bagaimana jika itu hampir bunuh diri? Hadiahnya sepadan dengan risikonya. Selain itu, mereka semua saling memandang. Mereka tahu mereka tidak perlu menemukan jade sendiri. Drevin tidak berkomentar, tetapi cukup jelas bahwa dia tidak akan menghentikan siapapun untuk mencuri jade milik orang lain. Atau, menyingkirkan pesaingnya lebih awal. Bab 3063 menonton.
Apakah kita sudah memasukinya? Yuan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, karena tahu kemana Ryan akan membawanya. Sebenarnya, Yuan yang menuntun Ryan karena Ryan tidak tahu di mana letak pintu masuknya. Tentu saja, Ryan mengangguk. Kami harus berangkat lebih awal untuk mencegah masalah yang tidak perlu. Masalah yang tidak perlu. Yuan bertanya balik. Ryan menunjuk kembali ke istana. Baik kau maupun aku baru di tahap 6. Sedangkan yang lainnya, mereka semua di tahap 7 dan 8. Jika kita memasuki terowongan Laut Surgawi, apakah menurutmu mereka akan mengabaikan kita begitu saja? Yuan merasa aneh. Tetapi mereka setuju untuk membiarkanku setelah Tanah menerima persyaratan kompetisi ini. Tentu saja, aku tidak mengatakan aku takut memasuki terowongan itu. Aku harus melakukan beberapa hal yang cukup gila untuk berkultivasi sejauh ini dengan garis keturunanku yang lemah, hanya saja tidak berisiko seperti tugas di depan ini. Asteris pah. Asteris aduh. Ryan menepuk kepala belakang Yuan, membuatnya bingung. Kenapa kau melakukan itu? Karena kau idiot, Ryan tidak mengukur kata-kata. Kesepakatannya adalah terlepas dari hasil kontes, ras lain tidak akan menghentikan pelanggaran yang kau lakukan. Itu tidak berarti mereka tidak akan pernah menyentuhmu, terutama di dalam terowongan Laut Surgawi ini. Kalau boleh jujur, itu adalah tempat yang tepat untuk menyingkirkanmu guna mencegah lebih banyak masalah jika salah satu dari mereka berhasil mendapatkan jade dan kembali. Ini, Yuan merasakan hawa dingin di punggungnya. Kita harus bergegas sebelum mereka mengejar kita. Ryan mengangguk dan mengaktifkan sedikit Divine Sense Bending skill miliknya. Setelah memastikan bahwa dirinya berada di luar jangkauan Spiritual Sense dari Saramina Sea Demon Palace, ia meningkatkan bending skill miliknya hingga kekuatan maksimal sembari mengaktifkan Light Bending skill. Begitu saja, Ryan dan Yuan menghilang di tengah lautan tanpa jejak. Ryan benar, hanya beberapa menit setelah mereka pergi, binatang iblis laut lainnya seperti Denyu, Clodou, Whippet, dan yang lainnya juga meninggalkan istana iblis. Mereka semua saling memandang, tetapi yang terpenting, mereka telah menyebarkan indera spiritual mereka untuk menemukan Yuan. Mereka membawa beberapa bawahan tahap 6 dan 7 bersama mereka dan menyerbu secepat mungkin. Jika Ryan dan Yuan terlalu lama, mereka pasti sudah menjadi sasaran. Nah, kalau itu benar-benar terjadi, Ryan bisa dengan mudah kabur bersama Yuan. Tapi itu juga akan menunjukkan bahwa dia bukanlah binatang iblis yang lemah seperti yang dipikirkan orang lain. Karena Ryan berada di luar indera semua orang, ia tidak menahan diri dan melepaskan seluruh kekuatannya. Namun, ia bukanlah orang yang menarik Yuan. Mereka berada di bawah air, dan Yuan akan lebih senang bepergian melaluinya dalam wujud aslinya. Jika Ryan mengerahkan seluruh kemampuannya, ia dapat sedikit melampaui kecepatan Yuan, tetapi itu akan menghabiskan terlalu banyak energi spiritual. Sebagai gantinya, ia menggunakan energi spiritualnya dalam tubuh Yuan. Gaya hidup, peningkatan, semburan elemen cahaya memasuki tubuh Yuan, memperkuatnya melebihi apa yang pernah mampu dilakukannya. Siripnya bergerak seperti kilat sementara tubuhnya membelah air laut seperti roket. Astaga! Hahaha. Ryan selalu senang melihat ekspresi orang lain saat mereka mencoba kemampuan peningkatannya untuk pertama kalinya. Nikmati saja perjalanannya. Dengan kemampuanku, kamu seharusnya tidak lebih lambat dari binatang iblis laut tahap 7 atau mungkin tahap 8 saat bergerak di bawah air. Yuan merasa bersemangat dan menggunakan lebih banyak energi spiritualnya sementara Ryan tetap berbaring telentang. Hiu awan bertanduk itu melewati dasar laut dengan cepat. Untungnya, semua itu dapat diatasi oleh usaha Ryan. Namun, Ryan dan Yuan masih butuh 2 hari perjalanan untuk berenang sampai ke terowongan Laut Surgawi. Ketika mereka akhirnya semakin dekat, skill Divine Bending Ryan menangkap kehadiran seseorang. Berhenti. Yuan langsung berhenti, menatap Ryan dengan ekspresi lelah. Ada apa? Seseorang tiba lebih dulu, binatang iblis laut tingkat 9. Ia bersembunyi di dekat pintu masuk, jelas Ryan. Tahap 9. Yuan jelas tidak ingin melawan lawan seperti itu. Apakah orang ini ada di sini untuk membunuh kita? Mungkin, Ryan mengangkat bahu. Atau mungkin dia dikirim untuk mengawasi terowongan atas perintah Drevin. Mungkin dia selalu ada di sini karena tempat ini terlalu penting bagi istana iblis Saramina. Dia bahkan bisa saja ada di sini untuk membunuh semua orang selain tuannya sendiri. Tidak mungkin untuk mengatakannya. Apa yang harus kita lakukan? Bisakah kita memasuki terowongan Laut Surgawi?
Tanya Yuan, tanpa bergerak sama sekali. Ryan merenung sejenak dan memeriksa peta yang diberikan Yuan kepadanya di jalan. Dia bersembunyi di atas pintu masuk. Kemampuanku untuk bersembunyi tidak akan berfungsi jika kita terlalu dekat dengannya. Kemudian dia memutuskan, baiklah, ayo masuk. Masuk. Yuan terkejut. Tapi kalau dia memutuskan untuk menyerang kita, berhentilah mengeluh dan pergilah. Ryan tidak memberinya kesempatan untuk mengeluh. Jika keadaan menjadi berbahaya, aku punya cara untuk menyelamatkan kita. Sekarang, pergilah. Yuan tersenyum pahit dan berenang maju lagi. Ryan bahkan tidak repot-repot lagi menggunakan Divine Sense dan Light Bending skill miliknya. Jadi, binatang iblis tingkat 9 segera menyadari kehadirannya. Akhirnya, Yuan tiba di depan terowongan laut surgawi dan menggertakkan giginya, lalu menyelam ke dalamnya. Namun, yang mengejutkannya, binatang iblis tingkat 9 yang bersembunyi itu tidak melakukan apapun dan terus bersembunyi. Ryan dan Yuan memasuki terowongan itu tanpa masalah. Jadi, dia tidak datang untuk membunuh kita, sepertinya. Sulit untuk dikatakan, jawab Ryan saat ia merasakan binatang iblis tingkat 9 semakin menjauh. Ia mungkin benar-benar ada di sini hanya untuk mengawasi terowongan dan mencegah peserta manapun membawa ahli tingkat tinggi bersama mereka. Atau, ia bisa menyerang siapapun yang keluar dari terowongan di masa mendatang untuk mencuri giok. Itu tidak penting. Yang penting adalah ia kemungkinan besar tidak akan menyerang kita, dan aku benar. Kita bisa memikirkannya lagi setelah kita kembali. Bab 3064 hanya mulai. Tidak butuh waktu lama bagi perairan di terowongan laut surgawi untuk menjadi kacau. Elemen-elemen segera mulai merajalela, dan energi spiritual meledak dari berbagai sisi, membuatnya sulit untuk menyerapnya secara normal. Yuan bergerak perlahan. Bahkan dengan semua fenomena yang terjadi di sekitarnya, ia masih bisa menahannya. Ini tidak seperti yang akan terjadi di terowongan laut surgawi. Yang benar-benar ia takutkan adalah retakan spasial, yang pada dasarnya tidak terlihat sampai muncul entah dari mana. Asteris suram. Tiba-tiba, pusaran air yang dahsyat muncul hanya beberapa meter dari Yuan, menarik semua air ke pusatnya saat kekuatan penghancur yang mengerikan mengamuk di pusatnya. Sial. Yuan segera menggunakan seluruh energi spiritualnya untuk mencoba berenang menjauh darinya, tetapi dia terlalu dekat, dan mudah terseret ke dalamnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Dia baru saja memasuki terowongan, dan dia akan mati karena celah spasial pertama yang dia sentuh. Oh, tidak heran kalian begitu takut dengan tempat ini. Itu memang bukan lelucon, namun, Ryan, di punggung Yuan, tampak tidak khawatir sedikitpun. Bintang hitamnya muncul, rambutnya berubah menjadi campuran warna hitam dan putih, dan petir merah lainnya terbentuk. Yang ini berbeda dari petir merah tua milik Rowan. Jauh lebih terang, bahkan lebih terang dari yang asli milik Foliana. Gaya hidup merah, garis merah. Ryan tidak menahan diri, melancarkan serangan dahsyat yang mengandung aura pedang, energi langit, dan elemen terbaiknya. Ia juga mampu menciptakan versinya sendiri dari petir merah, yang semakin meningkatkan kekuatannya. Asteris Kabrum. Asteris. Garis merah sempurna dari Red Lightning, yang terbuat dari gabungan 4 elemen menjadi satu elemen baru, menembus tepat ke tengah Maelstrom. Kekuatan yang dibawa oleh serangan habis-habisan dari Ryan sangat dekat dengan puncak alam transformasi elemental sekarang setelah Red Lightning ditambahkan ke dalam campuran. Asteris ledakan. Asteris. Petir merah baru bereaksi dengan kekuatan spasial dari celah spasial, menyebabkan ledakan besar energi spiritual dan elemen. Wah, apa-apaan ini? Yuan ketakutan setengah mati. Ledakan itu melemparkannya ke kejauhan seperti bola meriam. Asteris bang. Asteris. Sesaat kemudian, ia menabrak dinding, menciptakan kawah kecil di sekelilingnya. Ia batuk darah. Ia segera mencoba keluar dari sana, dan tepat pada waktunya untuk melihat spatial rift lainnya muncul, diikuti oleh pusaran air di sekitarnya. Sial. Namun, dari balik spatial rift dan maelstrom itu, warna merah terang lainnya muncul. Kekuatan Red Lightning terbentuk sekali lagi, dan serangan lain dilancarkan ke pusat maelstrom, tempat spatial rift berada. Asteris Kabrum. Asteris. Asteris ledakan. Asteris. Asteris Arhe. Yuan merasa ingin menangis. Ledakan itu semakin menyakiti tubuhnya. Satu-satunya keselamatannya adalah kenyataan bahwa itu lebih baik daripada jatuh ke dalam spatial rift. Itu jelas merupakan hukuman mati. Baiklah,
sepertinya sudah cukup, kata Ryan tiba-tiba. Ketika Yuan menoleh, Ryan ada di sampingnya, tampak tidak terluka. Bagaimana kamu bisa tidak terluka sama sekali? Ryan meliriknya. Pertanyaan yang lebih baik adalah, mengapa kau terluka? Tidak bisakah kau melindungi dirimu sendiri dengan energi spiritualmu? Ledakan itu tidak berbahaya. Yuan melihat kedua area tempat spatial rift hancur. Tidak berbahaya. Apa kau bercanda? Salah satu dari dua ledakan itu bisa saja membunuhku. Tapi, kuakui bahwa jika kau tidak bertindak, aku akan jatuh ke spatial rift. Terima kasih. Ryan merasa tidak melakukan sesuatu yang mengesankan. Baiklah, jangan berlama-lama di sini dan terus maju. Aku tidak tahu apakah aku bisa melanjutkan, Yuan menggelengkan kepalanya. Dia keluar dari kawah di dinding, dan beberapa luka dalam menyebabkan darahnya mengalir keluar tanpa henti. Aku butuh waktu untuk pulih, jadi sebaiknya kita kembali untuk hari ini dan mencoba lagi besok. Terowongan Laut Surgawi memiliki banyak jalur yang berbeda, jadi kita bisa mengambil jalur acak dan berharap kita tidak bertemu orang lain. Ryan menoleh padanya. Oh, tidak perlu. Gaya hidup, pemulihan instan. Luka Luan, baik di dalam maupun di luar, semuanya sembuh dalam hitungan detik. Yuan bahkan merasa lebih baik sekarang daripada saat ia tiba di terowongan. Ini. Aku sangat ahli dalam penyembuhan, komentar Ryan dan berenang ke punggung Yuan lagi. Pokoknya, ayo kita lanjutkan. Yuan melirik Ryan, merasa sulit untuk percaya bahwa dia bisa melakukan begitu banyak hal. Aku bahkan tidak akan repot-repot bertanya. Ryan tersenyum tipis. Itu keputusan yang cerdas. Tidak jauh di belakang, mengikuti jalan lain, kelompok lain juga telah memasuki terowongan Laut Surgawi. Salah satu dari mereka, kelompok Denyu, baru saja lolos dari celah ruang lainnya. Bagus sekali, Tinta, komentarnya kepada binatang iblis laut tingkat 6 di sisinya. Tinta mengangguk, merasa lega. Untungnya, indraku benar-benar baik untuk tempat ini. Jangan terlalu terburu-buru, atau aku mungkin tidak merasakan ketika pusaran baru mulai terbentuk karena spatial rift. Tidak bisa, Denyu langsung menolak. Ia menoleh ke belakang dan menarik 3 si Demon Beast. Kalian bertiga, pergilah duluan. Jangan melambat, atau aku akan menghabisi nyawa kalian. Tinta, dengan mereka di depan, seharusnya tidak menjadi masalah untuk terus turun dengan cepat, kan? Tinta mendesah tetapi mengangguk. Ya, dengan mereka di depan, semuanya akan lebih mudah. Namun, kita tetap harus berhati-hati. Bersiaplah untuk bergerak ke arah yang sama denganku segera. Denyu merasa puas. Itulah yang ingin ku dengar. Mengenai 3 binatang iblis laut yang baru saja ia perintahkan, mereka mungkin akan mati karena celah ruang. Namun, itu tidak menjadi masalah baginya. Dengan mereka di depan dan Tinta di pihaknya, ia yakin akan peluangnya untuk bertahan hidup. Tinta berasal dari ras yang lebih peka terhadap air laut daripada ras lain di Laut Saramina ini, ubur-ubur prismatik. Ketika celah spasial mulai membentuk pusaran air, Tinta akan dapat merasakan perubahan arus air dan menentukan lokasi celah spasial sebelumnya. Itulah satu-satunya alasan dia ada di sini sekarang. Denyu bukan satu-satunya yang membawa beberapa metode untuk bertahan hidup di terowongan Laut Surgawi. Peserta lain juga membawa bawahan dan harta mereka. Itu semua sah selama mereka memperoleh Jadefes. Pencarian ini baru saja dimulai. Bab 3065 Pukulan dan Tendangan. Yuan terus berenang ke bawah sementara Ryan tetap di punggungnya. Ngomong-ngomong, apa yang kau lakukan dengan spatial rift itu? Apa penyebab ledakan itu? Apakah kau menghancurkan spatial rift itu? Ryan mengangguk lalu menggelengkan kepalanya. Tidak sepenuhnya benar jika mengatakan aku menghancurkannya. Retakan spasial adalah celah di ruang itu sendiri. Retakan itu bukan benda fisik yang benar-benar dapat dihancurkan, seperti yang kau sebutkan. Aku hanya menyebabkannya runtuh. Tentu saja, tidak ada yang salah dengan mengatakan bahwa aku menghancurkannya karena aku berhasil melenyapkan keberadaannya. Ingatlah fakta ini, karena mungkin akan berguna di masa mendatang. Yuan jadi semakin penasaran. Ryan tampaknya mengetahui hal-hal yang bahkan diketahui oleh para ahli alam transisi dari Istana Setan Laut Saramina. Jadi, bagaimana kau membuat mereka runtuh? Para tetua yang biasanya datang pada saat yang lebih aman tetap tidak mencoba melakukan apapun kepada mereka dan menghindarinya sebisa mungkin. Kurasa tidak ada di antara mereka yang bisa menghancurkan mereka seperti yang kau lakukan. Oh, tidak sesulit itu,
Ryan menjelaskan. Selama kau tahu cara kerja ruang angkasa, kau dapat menyebabkan retakan lain muncul dengan serangan yang cukup kuat tepat di tengah retakan. Kedua retakan itu akan saling meniadakan, menghasilkan ledakan yang baru saja kau lihat. Ryan melanjutkan, alasan mengapa retakan spasial ada di tempat ini adalah karena ruang di sini sangat rapuh. Misalnya, aku tidak akan bisa mencapai hasil ini di luar dengan kultivasiku yang sebenarnya. Kurasa aku harus setidaknya berada di alam suci untuk memaksakan peluang apapun di luar angkasa, apalagi retakan. Tahu, bagaimana ruang angkasa bekerja? Yuan masih bingung. Dan bagaimana cara melakukannya? Kalian akan mulai memahaminya saat kalian mencapai Void Tempering Realm, ucap Ryan. Namun, Yuan belum pernah mendengarnya. Void Tempering Realm, apakah sama dengan Transition Realm? Tidak, Ryan menggelengkan kepalanya. Void Tempering adalah realm berikutnya setelah Transition. Yuan menelan ludah. Lalu, apakah itu berarti kau pernah mengalami alam itu sebelumnya? Ryan tersenyum tipis tetapi tidak menjawab. Sebaliknya, ia melompat dari punggung Yuan saat bintang hitamnya muncul lagi. Petir merah cerahnya dengan cepat beredar, dan serangan lainnya dilepaskan, mencapai titik yang hanya berjarak beberapa puluh meter. Asteris ledakan. Asteris. Yuan tidak lamban kali ini. Ia segera lari dari area tersebut, dan ledakan elemen dan kekuatan ruang hanya memaksanya menjauh dari pusat ledakan. Bukankah kau orang yang pintar? Hahaha. Ryan bertanya dan tertawa. Kemudian, ia mengganti topik pembicaraan sambil duduk lagi di punggung Yuan. Dengan adanya celah spasial ini sekarang, aku yakin. Celah spasial tidak terbentuk secara acak. Celah-celah itu bereaksi terhadap keberadaan yang memasuki area terowongan laut surgawi ini. Yuan mengangguk. Kurasa aku pernah mendengar para tetua menyebutkan hal seperti itu sebelumnya saat berbicara dengan tanah. Namun, di masa yang lebih aman, fenomena ini jauh lebih jarang terjadi. Kau seharusnya memperingatkanku, Ryan menepuk Yuan. Maaf, Yuan segera meminta maaf. Aku benar-benar lupa tentang itu karena tidak ada yang datang ke sini di luar jendela waktu yang aman. Kata-katamu baru saja membangkitkan kembali ingatan ini. Tidak apa-apa, Ryan tidak terlalu peduli. Tempat ini benar-benar berisiko baginya. Bagaimanapun, retakan spasial muncul karena ruang yang rapuh, dan mereka selalu muncul dekat dengan kita dengan sengaja. Aku cukup yakin ini adalah mekanisme pertahanan. Yah, apapun yang mungkin dilindunginya, itu bukan masalah kita. Yuan, pergilah lebih cepat. Apa? Yuan sama sekali tidak ingin bergerak cepat. Bagaimana jika kita jatuh ke dalam celah spasial? Kami tidak akan melakukannya, Ryan yakin. Sekarang aku mengerti bagaimana rift terbentuk. Menurutmu mengapa aku bisa menargetkan satu dari jarak sejauh ini terakhir kali? Percayalah padaku dan menyelamlah secepat mungkin. Tidak perlu menahan diri. Oh oke. Yuan menggertakkan giginya dan mempercepat lajunya dengan sekuat tenaga. Kecepatannya jauh di atas kelompok lain yang datang lebih awal. Tak ada harta atau kemampuan yang mampu menggantikan pengalaman Ryan di tempat ini. Pada saat yang sama, Ryan menghubungi Rowan. Aku butuh bantuanmu. Rowan, yang sedang beradu argumen dengan Dili, berhenti sejenak. Setelah mendengar kata-kata Ryan, dia merenung sejenak dan mengangguk. Baiklah, aku akan meluangkan waktu luangku saat-saatnya tiba. Rowan mengalihkan perhatiannya ke Dili, yang baru saja dipaksa mundur setelah Rowan menendangnya. Kau masih kesulitan untuk melihatku secara keseluruhan saat kita saling beradu pedang. Dili menyarungkan pedangnya dan mendesah. Tidak ada pembudidaya pedang yang bertarung seperti kamu dan saudaramu, tahu. Gagasan menggunakan bagian tubuh kita yang lain untuk menyerang dan bertahan sambil memegang pedang sama sekali tidak terlintas di benak kita. Itu terlalu berisiko karena anggota tubuh kita bisa terpotong jika kita menggunakan apapun selain pedang untuk menangkis dan menyerang. Sulit untuk mengubah kebiasaan ini. Rowan sudah tahu itu, jadi dia juga mengirim bintang putihnya pergi. Mari kita ubah sedikit. Satu-satunya cara agar kau terbiasa memperhatikan seluruh tubuhku adalah dengan melawannya tanpa pedang. Mulai sekarang, kita akan menghabiskan 2 jam setiap hari untuk bertarung dengan tangan kosong. Kalau tidak, otakmu tidak akan merekam apapun selain pedang. Jangan gunakan tanganmu seperti pedang seperti yang kita lakukan saat kita bertemu beberapa hari yang lalu. Kepalkan tanganmu dan bersiaplah untuk meninju, mengerti? Tasio dan Waterto, yang selalu ada di sana untuk menonton, terkejut.
Latihan pedang tanpa menggunakan pedang. Apakah mereka pernah melakukan hal seperti itu? Pedang selalu menjadi pusat perhatian mereka. Apakah itu benar-benar berguna? Rowan melirik keduanya. Begitu juga dengan para penonton. Kalian berdua, simpan pedang kalian dan mulailah bertarung. Kita akan berganti pasangan setiap 30 menit. Keduanya menatap Dili, yang mengangguk pada mereka. Lakukan apa yang dia katakan. Maka, 3 orang pendekar pedang yang paling disegani di negeri itu pun mulai bertukar pukulan dan tendangan di saat itu juga. Bab 3066 metode lainnya. Tentu saja, Rowan tidak melakukan semua itu secara cuma-cuma. Ia telah sepakat dengan Dili bahwa mereka akan menghabiskan separuh hari untuk melatih keterampilan pedang Dili dan tetuannya sementara separuh hari lainnya akan digunakan agar Rowan lebih memahami Sword Intent milik Dili. Rowan, kau harus mengerti bahwa ketika aura pedangku menghilang, itu tidak berarti aura itu terkonsentrasi di dalam pedangku, jelas Dili. Namun, sulit untuk menjelaskannya karena niat juga mirip dengan pengalaman kultivasi. Setiap orang memiliki pemahamannya sendiri tentang cara kerjanya, meskipun hasil akhirnya kurang lebih sama. Rowan mendengarkan dengan saksama saat Dili melanjutkan. Lihatlah saat aku melangkah pelan-pelan. Waterto, Tassio, kalian berdua juga harus memperhatikan. Kalian sudah sering melihatnya, tetapi tidak pernah terlalu berlebihan. Pertama, Dili menggunakan aura pedang yang sama dengan milik Rowan. Niat pedang Rowan lebih baik daripada kebanyakan orang yang mempelajarinya di planet ini, tetapi jauh di belakang Dili. Dili dapat membuat niat pedangnya terlihat hampir sama dengan milik Rowan. Sekarang, lihat saat aku memasuki fase berikutnya. Dari sana, aura pedang mulai menghilang. Akhirnya, aura itu mencapai level yang sama dengan yang digunakan Dili untuk melawan Rean. Kau lihat, aura itu tidak terkonsentrasi. Aura itu berubah bentuk, meskipun kau tidak bisa melihatnya dengan jelas. Kuharap ini bisa membantumu mempelajari sesuatu. Namun, Rowan menyadari sesuatu yang berbeda. Rowan dapat mengatakan bahwa pedang itu pasti jauh lebih kuat daripada pedangnya, meskipun dia tidak dapat merasakannya dengan jelas. Meskipun demikian, ada sesuatu yang menonjol kali ini. Aneh, apakah kamu menggunakan Sword Intent yang sama seperti yang kamu gunakan di Sunlight Realm? Dili mengangguk. Ya, namun, saat aku tidak dalam bahaya atau dalam pertarungan sungguhan, Sword Intentku tidak terwujud seperti yang kuinginkan. Hanya niat pertarungan saja sudah cukup untuk menimbulkan variasi yang masih kucoba untuk akui. Tapi itu bukan masalah. Kau harus terlebih dahulu mencoba mencapai kondisi Sword Intent yang sama seperti yang kutunjukkan kepadamu. Rowan merenung sejenak dan meminta Waterto dan Tassio untuk membantunya. Kalian berdua, keluarkan pedang kalian dan gunakan Sword Intent kalian. Tentu saja, gunakan Stage 4, Sword Aura. Waterto dan Tassio saling memandang dan kembali menatap Dili, yang membiarkan mereka melakukan apa yang dikatakan Rowan. Tepat setelah itu, Rowan, Dili, Tassio, dan Waterto menggunakan Sword Intent tahap 4 mereka di dekat satu sama lain. Waterto, Tassio, dan Rowan memiliki Sword Aura yang jelas di sekitar pedang mereka, tetapi intent Dili sendiri masih tidak terlihat. Tetap saja, bahkan tanpa bisa melihatnya, Rowan menyadari bahwa Sword Intent Dili tampaknya sedikit berubah. Dili, apakah ini yang kamu maksud dengan variasi? Dili mengangguk. Ya, memang tidak sekuat saat nyawaku menjadi sasaran, tetapi itu memang terjadi. Apakah ini membantumu memahami cara mencapai levelku? Rowan merenungkan lebih dalam tentang masalah itu dan memutuskan untuk bertanya. Katakan padaku, kau hanya berhasil mempelajari bentuk lanjutan dari Sword Aura Stage 4 milikmu setelah kau merasakan Spear Intent dari ahli Divine Realm itu, kan? Dili membenarkan. Ya, aku tidak akan pernah melupakan bagaimana niatnya terasa selama sisa hidupku. Apa yang kucapai dengan niat pedangku sejauh ini adalah berkat hari itu. Dili, serta Kuslau, bercerita kepada Rean dan Rowan di masa lalu tentang bagaimana berbagai ahli dari planet mereka diundang ke planet lain di tata surya yang sama. Di sana, mereka dapat menyaksikan seorang kultivator dari alam surgawi yang dapat menggunakan niat tombak tahap kelima. Rowan mengangguk saat pikirannya kembali ke hari ketika Dili diserang di alam cahaya matahari. Apakah kau ingat kata-kata orang itu? Penggarap pedang dari negara lain yang menyerangmu. Dili terkejut. Kruwen. Kruwen adalah orang yang mencoba membunuh Dili saat Rean turun tangan. Rowan mengangguk. Kau menyebutkan bahwa dia juga melihat Spear Intent yang sama.
Apa pendapatmu tentang SWOT Intennya? Dili tidak suka memikirkan Kruwen, terutama karena dia mencoba menyelinap di belakangnya untuk menyerang di saat yang berbahaya. Bukan begitu seharusnya seorang penggarap pedang sejati bertindak. Niat pedangnya, jelas tidak sebagus milikku, tetapi sangat mendekati. Dia jelas mendapat banyak manfaat dari demonstrasi dari penggarap alam surgawi itu. Mengapa kau bertanya? Roan melanjutkan. Sebelum Rean dan aku pergi setelah menyelamatkanmu, dia berkata, kau tidak mengerti, kan? Itulah kata-katanya. Dili, kau dan Kruwen sudah saling kenal sejak lama, kan? Apakah dia seperti itu sebelumnya? Seseorang yang akan menyelinap di belakangmu untuk menyerang. Ini, pikiran Dili melayang ke masa lalu, dan dia menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak pernah menyukai orang itu, tetapi dia adalah seorang penggarap pedang sejati saat itu. Dia tidak akan pernah mencoba membunuh seseorang dengan menggunakan metode yang tidak jujur seperti itu. Setelah mengucapkan kata-kata ini, bahkan Dili harus mengakui bahwa itu aneh. Mengapa Kruwen berubah? Apa maksud Kruwen ketika dia mengucapkan kata-kata itu? Dia mengatakan bahwa aku tidak mengerti apa yang dia bicarakan. Roan merasa kunci di balik level berikutnya dari SWOT Intent ada dalam kata-kata itu. Niatnya, tidak, mungkin niat Dili sebagai gantinya. Tiba-tiba, mata Roan terbuka lebar, dan dia menjauh dari Dili dan yang lainnya. Tetap aktifkan SWOT Intent kalian. Beritahu aku jika kalian merasakan sesuatu. Dili dan yang lainnya bingung, namun mereka mengangguk dan tetap menggunakan SWOT Intent mereka. Pada saat berikutnya, aura pedang Roan tampak mulai berubah sedikit demi sedikit. Entah bagaimana, aura itu berinteraksi dengan niat pedang Tassio, Watertow, dan Dili, yang membuat mereka sangat terkejut. Tanpa berpikir dua kali, mereka semua berhenti menggunakan niat pedang mereka, yang menyebabkan aura pedang Roan kembali normal. Namun, meskipun hampir tidak terlihat, Dili dapat mengetahui bahwa aura pedang Roan telah bergerak ke arah yang sama dengan miliknya sedikit tadi. Apa yang kau lakukan? Dili tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, terkejut. Roan mendesah, melihat apa yang dimaksud Kruwen. Sepertinya tidak hanya ada satu cara untuk mencapai tingkat kelima SWOT Intent, masih banyak lagi. Dili, kamu berhasil sejauh itu hanya dengan pemahaman saja. Tidak diragukan lagi kamu adalah seorang jenius pedang yang diberkati surga. Sedangkan untuk Kruwen, dia mengambil pendekatan yang lebih mudah. Dia menyerap SWOT Intent milik kultivator lain untuk menyempurnakan miliknya sendiri. Bab 3067 artinya, dia menyerap. Kata-kata itu datang seperti kilatan petir di atas kepala Dili dan yang lainnya. Bisakah niat pedangmu meningkat seperti itu? Roan memegang bintang putih di depannya. Kau melihatnya sendiri. Aku mampu menyerap sebagian dari niat pedangmu. Kruwen ingin melakukan hal yang sama pada Dili. Tentu saja, Dili tidak akan membiarkannya menyerap niat pedangnya. Baru saja, kalian semua langsung mengerti apa yang terjadi dan menghalangi penyerapanku berdasarkan insting. Jadi, Kruwen harus membunuh atau mungkin melukai Dili agar bisa melakukan hal seperti itu. Ekspresi Dili berubah gelap. Di matanya, merampas niat pedangnya bahkan lebih buruk daripada mencoba membunuhnya, itu. Roan mengangkat bahu. Namun, dia hampir mengejarmu dalam SWOT Intent. Mengingat betapa gilanya dia, bisakah kau menyalahkan tindakannya? Kesempatan untuk mencapai SWOT Intent tingkat kelima ada di depannya. Dili melotot ke arah Roan, tidak sepenuhnya yakin. Ada celah dalam logikamu. Kenapa dia repot-repot mengejarku? Jika dia membutuhkan SWOT Intent tahap 4, dia bisa menemukan banyak SWOT Intent di antara para tetua dan murid-murid yang lebih tua di sektenya. Namun, Roan tahu jawabannya. Oh, tidak perlu khawatir. Aku benar-benar yakin dia melakukan hal itu, berkali-kali. Apa? Semua orang terkejut. Apa maksudmu? Roan berkonsentrasi pada sedikit SWOT Intent yang diserapnya dan bagaimana SWOT Intent itu terintegrasi ke dalam SWOT Intent miliknya sendiri tadi. Ya, tidak diragukan lagi. Ada penghalang yang harus diatasi. Ia menoleh ke kelompok Dili tepat setelahnya. Cukup sederhana. Menyerap SWOT Intent yang jelas-jelas di bawah milikmu hanya akan memberikan efek yang terbatas. Kruwen pasti telah mencapai batas kemampuannya dengan SWOT Intent milik para tetua dan murid-muridnya. Ia membutuhkan seseorang dengan SWOT Intent yang setingkat atau lebih tinggi dari miliknya jika ia ingin maju lebih jauh. Ini adalah pedang bermata dua.
Waterto menoleh ke Dili, yang mengangguk padanya. Mereka tampaknya baru saja memikirkan hal yang sama. Bolehkah aku membawa salah satunya? Tanya Waterto. Ya, silakan, Dili menyetujuinya. Roan tidak mengatakan apapun, menyadari apa yang ingin mereka coba. Beberapa menit kemudian, seorang kultivator yang dirantai dibawa ke area pelatihan. Mata dan mulutnya ditutupi oleh helm yang tampaknya memiliki banyak tulisan di atasnya. Roan dapat merasakan kultivasi orang itu di tahap puncak Saint Realm. Namanya Tainin, mantan murid sekte kami, sampai keserakahannya menguasai dirinya, dan dia mengkhianati kami. Jangan tanya apa yang telah dia lakukan atau mengapa dia masih hidup, komentar Waterto. Roan tidak berniat terlibat dalam urusan itu. Baiklah, suruh dia menggunakan SWOT intennya. Namun, dia tidak bisa melawan proses penyerapan. Waterto mengangguk dan melepas helmnya. Dasar bocah nakal, sepertinya kau punya satu kesempatan terakhir dalam hidupmu. Elder Waterto, Elder Tassio, Sek Master Dili. Lelaki itu hampir kesal saat itu juga, melihat semua ahli teratas dari sektenya. Waterto mengabaikannya dan berkata, kami mencoba sesuatu yang baru, tetapi kami butuh seseorang dengan SWOT intent di level 4. Waterto memberikan pedang yang cukup bagus kepada Tainin. Tidak ada seorang pun di sana yang takut Tainin mencoba sesuatu dengan kultivasinya yang jauh lebih rendah. Kau akan mendapat satu kesempatan untuk dibebaskan. Namun untuk itu, ketahuilah bahwa kau mungkin kehilangan SWOT intentmu, dan kami tidak dapat menjamin bahwa kau akan dapat mempelajarinya lagi. Pilihlah apakah kau ingin mencobanya atau jika kau ingin dikirim kembali ke kurungan. Akan kucoba. Tainin tidak berpikir dua kali. Tidak ada yang melakukan apapun kepada Tainin setelah ia ditangkap karena mengkhianati sekte tersebut. Namun, itulah siksaan yang tengah ia alami saat ini. Selama 33 tahun terakhir, kultivasinya disegel, begitu pula kekuatan jiwanya. Tubuhnya benar-benar tidak bisa bergerak, dan helm itu mencegahnya melihat apapun dengan matanya atau indera spiritualnya. Ia bahkan tidak bisa mendengar suara apapun. Sederhananya, ia hidup dalam kegelapan total. Ia tidak bisa menghitung berapa kali ia berharap ia mati saja. Tainin segera mengaktifkan SWOT intentnya, jelas pada tahap 4. Pada saat yang sama, Roan menjelaskan kepada Tassio dan Waterto apa yang harus dilakukan. Bagaimanapun, lebih baik jika Waterto dan Tassio mencobanya daripada dia menunjukkan semuanya. Namun, Dili tidak mencobanya. Itu akan sia-sia baginya karena SWOT intent Tainin berada pada level yang jauh lebih rendah daripada miliknya. Tassio dan Waterto mengangguk. Kelihatannya sederhana, tetapi sebenarnya jauh lebih rumit daripada yang dapat mereka bayangkan. SWOT intent hanyalah satu intent. Ada banyak intent, dan intent yang berhubungan dengan senjata bukanlah satu-satunya intent yang ada. Misalnya, ada killing intent yang dapat dilihat Roan. Yang harus mereka lakukan adalah mengakui keberadaan intent lain, yang cukup sulit dilakukan sebagai penggarap pedang murni. Namun, kuncinya dapat ditemukan dalam satu fakta ini. Fakta inilah yang memungkinkan Kruwen mengetahui bahwa ia dapat menyerap intent pedang lainnya. Bagaimanapun, baik Kruwen maupun Dili mulai meningkatkan intent pedang mereka setelah mereka merasakan intent tombak ahli alam surgawi. Waterto dan Tassio bukan tetua penting dari sekte pembelah dunia tanpa alasan. Butuh beberapa waktu, tetapi mereka akhirnya memahami inti persoalannya. Kemudian tibalah bagian penyerapan. Mereka harus melihatnya seolah-olah niat pedang adalah semacam sumber energi, seperti halnya kultivasi. Akhirnya, setelah menerima penjelasan lebih lanjut dari Roan tentang beberapa trik lagi, mereka berhasil menyerap SWOT intent milik Tainin juga. Namun, itu hanya berlangsung sepersekian detik sebelum Tainin menghentikan mereka. Waterto dan Tassio terkejut, lalu menatap Tainin dengan marah. Apa maksudnya ini? Bab 3068 tak ada hati untuk itu. Tainin juga sama terkejutnya. Tidak, bukan itu. Aku tidak melakukannya dengan sengaja. Sungguh tidak. Coba lagi, Roan menyipitkan matanya. Waterto dan Tassio mengangguk. Tainin, jaga agar SWOT intentmu tetap aktif. Jangan halangi kami lagi, kalau tidak. Ya, aku tidak akan melakukannya. Tainin menghela napas lega dan tetap mengaktifkan SWOT intentnya. Namun, saat Waterto dan Tassio mulai mencernanya, ucapan mereka sekali lagi dipotong. Coba lagi, Roan bertanya sebelum ada yang bisa mengatakan apapun.
Kemudian, hal yang sama terjadi lagi. Lagi, desak Roan. Dan hasil yang sama berlaku. Waterto dan Tasio hampir tidak punya waktu untuk melakukan apapun. Baiklah, seseorang pasti sudah lelah melihat cahaya luar. Tainin langsung berlutut di tanah, air mata mengalir dari matanya. Aku tidak melakukannya dengan sengaja. Aku bersumpah, itu terjadi dengan sendirinya. Begitu aku merasakan SWOT intenku menjauh, tubuhku bereaksi dengan sendirinya, memutus interaksi. Aku tidak tahu kenapa. Waterto hendak mengeluh, tetapi Dili menghentikannya. Dia tidak berbohong. Waterto dan Tasio menoleh ke arah Dili, tetapi Roanlah yang berbicara dari sana. Dili benar, dia tidak berbohong. Di hadapan Roan, anak muda seperti Tainin tidak akan pernah bisa menyembunyikan kebenaran. Sekarang kami tahu mengapa Kruwen berusaha membunuh atau melukaimu, Dili. Dili mencapai kesimpulan yang sama dengan Roan. Benar, jika kamu tidak melumpuhkan target terlebih dahulu, insting mereka sendiri akan melawannya. Asteris Swiss, Swiss, Swiss. Asteris Ark, Asteris. Tiba-tiba, pedang Dili menyala, memotong daging Tainin di beberapa titik. Darah menyembur keluar saat Tainin jatuh ke tanah dengan rasa sakit yang dalam. Namun, Dili tidak tampak sedikit pun menyesal. Aku menempatkanmu dalam kondisi hampir mati. Kau tidak akan hidup lebih dari beberapa menit jika kau tetap seperti itu. Sekarang, gunakan kembali niat pedangmu. Tainin menggertakkan giginya dan memaksakan diri berdiri sambil memegang pedangnya. Jadi bagaimana kalau dia bisa mati? Itu akan menjadi penyelamatan dibandingkan dengan dikirim kembali ke kurungan. Tasio dan Worteto memahami arti tindakan Dili dan segera mencoba menyerap SWOT inten milik Tainin. Kali ini, mereka mampu melakukannya selama beberapa detik sebelum Tainin jatuh ke tanah lagi. Namun, penyerapan itu terputus pada akhirnya. Pukul 5.46. Sepertinya kami benar, komentar Dili. Roan setuju dengannya. Ya, cara terakhir adalah dengan membunuhnya karena Waterto dan Tasio masih terblokir pada akhirnya. Asteris desir, asteris. Pada saat berikutnya, Waterto memenggal kepala Tainin dengan penuh penyesalan. Aku tidak suka ini. Kita membebaskannya dengan terlalu mudah setelah apa yang telah dilakukannya. Jangan buang waktu dan cobalah untuk menyerapnya, komentar Dili dan Roan. Mereka sama sekali tidak memperhatikan kematian Tainin. Waterto dan Tasio mengangguk dan segera melanjutkan percobaan mereka. Benar saja, mereka mampu terus menyerap SWOT inten milik Tainin, yang masih ada bahkan setelah kematiannya. Baru setelah sekitar 4 menit kemudian SWOT inten milik Tainin benar-benar menghilang. Setelah melihat itu, Roan merasa puas. Hasilnya sudah keluar. Kau bisa yakin bahwa Kruwen menginginkan nyawamu, Dili. Dili tidak perlu mendengarnya dari Roan untuk memahami fakta itu. Lupakan saja itu. Dari apa yang kulihat, Tasio dan Waterto mampu menyerap hampir semua SWOT inten milik Tainin. Hanya melukai mereka dengan parah saja tidak cukup. Hanya dengan kematian tampaknya memungkinkan untuk benar-benar menyerap sejumlah besar SWOT inten untuk membuat perbedaan. Waterto dan Tasio membenarkan perkataan Dili. Itu benar. Hal-hal kecil yang kami serap sebelumnya tidak membuat perbedaan bagi kami. Namun, setelah kematiannya, kami merasakan sedikit perubahan. Tasio menatap Waterto. Namun, tampaknya sedikit yang kita serap ini lebih berguna bagiku daripada dirimu. Ya, Waterto menyadari hal yang sama. Aku tidak selevel dengan Dili dalam SWOT inten, tapi aku jelas lebih unggul darimu. Sejujurnya, sedikit peningkatan yang kudapatkan ini tidak terlalu berpengaruh pada pemahamanku secara keseluruhan tentang SWOT inten. Dan itulah rintangan yang pasti dihadapi Kruwen, Roan menambahkan. Pada level Kruwen, hanya ahli seperti Dili yang memiliki SWOT inten yang diperlukan agar dia bisa maju lebih jauh. Kalian bertiga memiliki SWOT inten yang lebih baik dariku, jadi ketika aku mencoba menyerap milikmu, bahkan sedikit saja masih membuat perbedaan bagiku. Di sisi lain, kau tidak akan mendapatkan banyak keuntungan jika kau mulai mengincar kepala murid-muridmu. Ekspresi Dili berubah gelap. Tidak seorang pun di sini akan mengejar murid manapun. Kenyataan bahwa aku sudah sampai sejauh ini adalah bukti bahwa kau bisa melakukannya sendiri. Roan mendengus. Kita berada di dunia kultivasi. Tidak ada yang mutlak. Bagaimanapun, itu bukan masalahku. Sekarang setelah aku mempelajari cara menyerap SWOT inten, itu juga membantuku memahami apa yang kurang dari diriku.
Roan sekali lagi fokus pada pedang bintang putihnya, dan niat pedangnya pun muncul. Namun, perlahan-lahan niat itu mulai menghilang. Beberapa menit kemudian, niat itu benar-benar hilang. Tentu saja, ketiga kultivator di sana tahu bahwa niat itu tidak benar-benar hilang. Sebaliknya, niat pedang Roan baru saja mencapai tingkat niat pedang Dili. Mustahil, Dili tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Butuh waktu bertahun-tahun untuk sampai ke sana, entah dari mana, Roan berhasil mencapainya dalam beberapa menit. Apa yang kau pahami saat menyerap SWOT intent kami? Roan menggelengkan kepalanya. Tidak banyak. Yang kuberikan hanyalah petunjuk, tetapi petunjuk itu juga merupakan tempat di mana hambatan SWOT intent ku berada. Dari sana, aku hanya perlu terus maju. Roan lalu menyimpan pedang bintang putihnya dan menarik sabit bintang putihnya keluar dari alam dimensi. Niat sabitnya pun berubah dengan cepat, dan tak lama kemudian, aura sabit pun menghilang. Sepertinya prinsip niat yang sama juga berlaku untuk senjata lain. Kau hanya perlu mengetahuinya. Dili, Watertow, dan Tasio sudah ingin mati saja. Roan baru saja mengambil senjata yang sama sekali berbeda dan mencapai tingkat niat yang sama dengan itu juga. Yang terpenting, dia tidak perlu menyerap niat orang lain lagi. Mari kita berpura-pura tidak melihat apapun, hatiku tidak akan sanggup menerimanya.